segera mengembalikannya ke sini. Ya. Bagaimana seekor keledai dapat layak dipakai untuk melayani raja di atas segala raja? Atau bagaimana kita juga bisa dipakai Tuhan, dilayakkan Tuhan untuk melayani Tuhan? Saya mencatat ada 3 poin di sini. Yang pertama, dipilih. Yang kedua, dikuduskan. Dan Markus 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Di bawah perikop Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Yang sudah dapat katakan amin. Ya. Markus 11 ayat 1 sampai 11 kita baca bergantian dan kita bertemu di ayat 11. Ayat 1, ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya. 2. Dengan pesan, pergilah ke kampung yang ada di depan itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. 3. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini. 4. Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar di pinggir jalan. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu? Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Bersama-sama sesampainya di Yerusalem, ia masuk di bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan 12 muridnya. Silakan duduk. Demikian firman Tuhan. Kata Tuhan Yesus, yang berbahagia adalah setiap orang yang bukan hanya rajin membaca firman Tuhan, rajin mendengarkan khotbah atau setia berkhotbah, tetapi lebih dari itu, apa yang kita bacakan, kita dengarkan, kita renungkan, kita khotbahkan, kita lakukan dalam hidup setiap hari. Amin. Baik. Pada tempat yang pertama saya bersyukur kepada Tuhan untuk kepercayaan Tuhan berdiri di sini dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Banyak terima kasih untuk Mama Lina buat kesempatan sore ini untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Baik Papa Mama kekasih Tuhan, tidak terasa sudah 6 minggu ya kita 6 minggu kita menjalani minggu-minggu sengsara Kristus, dan besok sudah masuk minggu ke-7 ya. Tidak terasa 6 minggu berlalu. Apa yang menjadi perlindungan kita ya? Apa yang sudah kita buat, apa yang sudah kita refleksikan tentang penderitaan Kristus, kesengsaraan Kristus. Dan karena itu mari kita belajar satu kebenaran firman Tuhan ya, yang diberi judul di sini,
Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ya. 6 hari menjelang kematian Yesus, Alkitab catat bahwa Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem dengan disambut, dielu-elukan layaknya seorang raja. Ya. Saya membayangkan betapa ramenya, betapa gemparnya, ya, banyak orang waktu itu, ya. Kalau kita mau samakan, mungkin bisa jadi sama dengan kemarin Bapak Presiden masuk di TTS, ya. Mungkin ramenya begitu, ya. Ada gegap gempita, ya. Ada sorak-sorai, ada elu-elukan, ya. Orang-orang ramai, ya. Karena apa? Karena mereka kepingin melihat Yesus, atau mungkin mereka juga sudah melihat, menyaksikan mujizat-mujizat, dan mungkin ada banyak lagi alasan-alasan yang lain. Karena Yesus punya karisma tersendiri, ya, dan membuat banyak orang terkagum, banyak orang takjub, ya, banyak orang senang, banyak orang diberkati, banyak orang sudah melihat dan mengalami langsung perbuatan besar. Pertanyaan untuk kita di sini, mengapa Tuhan Yesus memilih mengendarai? Alkitab bilang kendaraan apa yang dipakai di situ ketika Yesus masuk Yerusalem? Ya, seekor binatang yang kecil, yang rendah, yang sederhana, ya, keledai. Kenapa Tuhan Yesus tidak memilih mengendarai seekor kuda atau seekor unta? Pada zaman dulu binatang atau hewan itu merupakan modal alat transportasi, karena memang belum ada teknologi pabrik yang buat mobil atau kendaraan seperti zaman sekarang. Jadi kendaraan satu-satunya itu hewan. Tapi yang terjadi, yang lazimnya adalah para raja ketika mereka mau masuk perang atau ketika mereka kembali dari medan peperangan membawa kabar kemenangan, kabar sukacita, ya, para raja itu mereka biasanya naik kuda. Kuda itu simbol kekuasaan. Para raja itu naik kuda, atau para bangsawan mereka bisa pakai kendaraan unta. Kita ingat itu 3 Majus itu, ya. Jadi kuda, unta itu kendaraan top itu, ya, kendaraan top waktu itu. Tapi perhatikan di sini, kenapa Tuhan Yesus tidak pakai kendaraan top waktu itu? Kenapa Tuhan Yesus tidak naik atau kendarai kuda, ya, lambang ketangkasan, lambang kekuatan, lambang kekuasaan yang biasa dipakai oleh para raja, atau unta yang biasa dipakai oleh para bangsawan, ya, para kaum elit, para orang-orang kaya, orang-orang terkenal. Tapi luar biasanya di sini Tuhan Yesus memilih mengendarai seekor keledai. Tuhan Yesus, ya, sengaja mengendarai seekor keledai. Karena apa? Karena dia hendak menggenapkan apa yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Zakaria. Kalau kita baca dalam Zakaria 9 ayat 9, ya, itu biasanya menjadi nats favorit ketika mau Natal, ya, dalam pembakaran lilin Natal. Mari kita lihat bersama. Kita baca Zakaria. Apa kata firman Tuhan di situ? Iya. Yang sudah dapat katakan amin. Ya. Zakaria pasal 9 ayat 9, 2, 3. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang muda. Ada amin? Amin. Jadi semuanya dihadapi oleh Tuhan Yesus. Dan saudara tahu berapa lama jeda waktu antara Zakaria menubuatkan ini dengan kenyataan di mana Yesus masuk Yerusalem, lalu Yesus mengendarai keledai itu. Ternyata sekitar 500 tahun lebih. Amin. 500 tahun lebih Zakaria sudah menubuatkan bahwa Yesus, ya, sang raja damai itu, dia suatu saat nanti
akan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Dan itu terjadi, digenapi 500 tahun kemudian sejak Zakaria menubuatkan. Itu menandakan bahwa firman Tuhan ya dan amin. Ya, apa yang difirmankan Tuhan tidak pernah gagal. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah keliru. Tuhan tidak pernah lupa untuk mewujudkan rencananya. Tuhan tidak pernah lupa untuk menggenapkan firman-Nya, menggenapkan rencana, menggenapkan janjinya. Ya, setelah sekian lama, ya, setelah sekian lama, kalau kita lihat dalam pengajaran Yesus, khotbah Yesus, ya, kalau Yesus menyembuhkan orang sakit, kalau Yesus kasih pesan bahwa jangan beritahukan siapa-siapa, ya, rahasiakan ini, ya. Tetapi kabar tentang Yesus tersiar juga oleh orang-orang yang mengalami kasih Tuhan, mengalami kuasa Tuhan, mengalami mujizat Tuhan. Dan setelah sekian lama itu, Yesus beberapa kali menghindar dipublikasikan kepada orang banyak. Tetapi ini saatnya untuk pertama kali Yesus menyatakan diri di depan umum bahwa dialah Mesias, dialah keturunan Daud yang dijanjikan itu. Dengan mengendarai keledai, Yesus mau menghapuskan konsep yang salah tentang Mesias yang selama ini melekat pada konsep orang Yahudi. Ya, karena orang Yahudi waktu itu ada dalam masa penjajahan, ya. Mereka dijajah oleh pemerintah Romawi. Mereka hidup dalam kesesakan, penindasan, ketidakberdayaan. Mereka terhimpit, mereka terjepit, mereka hidup susah, mereka sengsara, mereka menderita. Maka mereka mengharapkan Yesus akan menjadi raja untuk apa? Melengsarkan pemerintahan Romawi. Ya. Mereka mengharapkan Yesus nanti akan menjadi raja yang bisa menghapuskan penjajahan Romawi dari Israel, dari Palestina waktu itu. Jadi mereka ingin mengangkat Yesus sebagai raja untuk urusan politik, untuk urusan pemerintahan duniawi. Kita ingat permintaan dari Ibu Yakobus dan Yohanes, ya. Jika Tuhan Yesus nanti memerintah sebagai raja, perkenankanlah anak-anakku yang satu duduk di sebelah kiri, yang satu duduk di sebelah kanan. Ya. Atau ketika firman Tuhan mengatakan bahwa murid-murid bertengkar tentang siapa yang terbesar di antara mereka, ya, karena mereka berpikir bahwa nanti kalau Yesus menjadi raja, ya, maka Yesus diharapkan, ya, mereka mengharapkan Yesus untuk bisa membuat pemerintah Romawi penjajah, penindas, gulung tikar dari Israel, dari Palestina. Sehingga mungkin mereka sudah punya konsep di sini, ya. Mungkin Petrus bilang, karena saya yang paling dekat dengan Tuhan, saya yang paling senior, ya. Mungkin saya jadi menteri A, saya jadi pemimpin ini, ya. Saya jadi menteri B, menteri C, saya akan mengurus urusan-urusan pemerintahan dan seterusnya. Mereka punya konsep Yesus akan menjadi Mesias dunia. Yesus menjadi raja, Yesus menjadi pemimpin yang bisa membela dan membebaskan mereka dari penindasan secara politik, ekonomi, sosial, dan seterusnya. Tapi justru sebaliknya yang terjadi. Tuhan Yesus mau menyatakan bahwa Mesias justru datang membawa damai antara Allah dan manusia. Ada amin, ya? Sangat menarik, saudara-saudara. Allah memilih menggenapkan rencananya dengan melibatkan seekor keledai. Keledai waktu itu tidak dianggap oleh para pemimpin kaum elit bangsawan, apalagi raja, ya. Itu mungkin untuk ukuran sekarang sama dengan oto yang, ya, mereknya di bawah, ya, atau harganya murah, oto tua yang sudah pakai, sudah laku-laku, dibanding dengan kuda dan unta. Itu kalau zaman sekarang, ya, itu mobil-mobil pejabat itu, ya, yang harganya mungkin miliar begitu, ya. Kalau kita pakai ukuran kendaraan zaman sekarang. Tapi kenapa Yesus memilih ini, ya? Keledai lambang kesederhanaan. Seringkali orang bilang keledai itu orang umpamakan, ibaratkan dengan binatang yang bodoh, ya, binatang yang dungu, ya.
Tapi keledai itu simbol kesederhanaan. Keledai simbol kerendahan. Jika Allah dapat memakai seekor keledai dalam rencananya yang indah, maka Allah juga pasti dapat memakai kita. Amin. Bahkan ada satu kata yang menarik untuk kita belajar di situ, ya. Itu ada dalam ayat yang ketiga. Jika ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ya, saya perlu kita belajar kalimat ini. Tuhan memerlukannya. Tuhan akan segera mengembalikannya ke sini. Bagaimana seekor keledai dapat layak dipakai untuk melayani raja di atas segala raja? Atau bagaimana kita juga bisa dipakai Tuhan, dilayakkan Tuhan untuk melayani Tuhan? Saya mencatat ada 3 poin di sini. Yang pertama, dipilih. Yang kedua, dikuduskan. Dan yang ketiga, dipercaya. Kita akan belajar 3 poin ini. Yang pertama dipilih, yang kedua dikuduskan, yang ketiga dipercaya. Ketika Tuhan Yesus sampai di sebuah kota dekat Yerusalem, Alkitab catat bahwa Tuhan Yesus mengutus 2 orang muridnya untuk mengambil seekor keledai muda dalam keadaan tertambat di suatu tempat. Dan apa yang terjadi? Ketika mereka taat, ketika mereka nurut apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan perintahkan, mereka menemukan keadaan persis seperti yang Tuhan Yesus katakan. Amin. Tuhan Yesus itu maha mengetahui segala-galanya. Tuhan Yesus katakan, bilang, pergi ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Jadi ketika mereka berjalan dalam ketaatan luar biasa, ternyata mereka menemukan keadaan yang persis seperti apa yang Tuhan Yesus katakan. Yang berikut, baik 2 murid ini ataupun pemilik keledai, mereka tidak saling baku kenal. Tapi satu hal yang menarik adalah karena ini perintah Yesus, mereka melakukannya dengan taat. Mereka melakukannya dengan rela. Walaupun pemilik keledai mungkin tidak mengenal 2 murid itu, tetapi karena itu untuk Tuhan, ia merelakan keledainya. Dan kedua murid itu menemukan keadaan persis seperti yang Tuhan Yesus katakan. Artinya apa, saudara-saudara? Keledai yang itu, yang Tuhan maksudkan, yang Tuhan bilang kamu masuk ke situ, pergi ke kampung itu, pada waktu masuk kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat. Tuhan sudah kasih gambaran, Tuhan sudah kasih tanda, Tuhan kasih ciri. Waktu kamu masuk, kamu pasti akan bertemu dengan keledai itu. Keledai yang itu bukan yang lain, yang Tuhan mau pakai. Tuhan sudah tahu, Tuhan sudah tunjuk, Tuhan sudah siapkan, Tuhan sudah pilih. Bahkan satu hal yang luar biasa adalah, bahkan sejak 500 tahun yang lalu, keledai yang itu juga sudah Tuhan membuatkan untuk dipakai oleh Tuhan. Amin. 500 tahun yang lalu itu keledai belum lahir, tapi Tuhan sudah menubuatkan lewat hambanya, lewat nabinya Zakaria, bahwa nanti 500 tahun ke depan ada keledai beban muda yang tertambat di tempat itu. Luar biasa tidak? Luar biasa, ya. 500 tahun yang lalu Tuhan sudah siapkan ada keledai itu. Saya ingat di Kejadian ketika Tuhan berbicara kepada Abraham, ya. Abraham sendiri belum melihat keturunannya. Dia belum melihat apa yang Tuhan janjikan bahwa keturunannya nanti seperti bintang di langit, pasir di laut. Tapi Tuhan sudah katakan bahwa 400 tahun yang akan datang, keturunanmu akan masuk, akan tinggal di suatu negeri yang asing. Mereka akan dijajah, mereka akan diperbudak. 400
kedua Yakub, ketiga Yusuf. Setelah Yusuf mati, maka keturunan dari anak cucu Yusuf itu keturunan keempat. Tuhan bawa kembali mereka ke Kanaan. Amin. Dan luar biasa di sini, ya. Keledai yang itu, yang Tuhan pilih, yang Tuhan mau pakai. Bahkan sejak 500 tahun yang lalu, keledai yang itu sudah dinubuatkan Tuhan, bahwa Tuhan mau pakai yang itu. Saudara perhatikan di sini. Untuk seekor keledai saja, Tuhan sudah pilih keledai itu sejak 500 tahun yang lalu. Apalagi untuk melibatkan seseorang dalam pekerjaan besar membangun kerajaan Allah. Allah pasti juga memilih kita sejak dahulu. Amin. Bahkan sejak kita belum lahir, ya. Mungkin sejak orang tua kita juga belum menikah. Mungkin sejak orang tua kita juga belum berkenalan. Mungkin sejak dunia belum dijadikan. Dan Alkitab bilang sejak semula, ya, kita sudah dipilih. Kita dipersiapkan Tuhan, ya. Tuhan sudah mau bicara untuk kita. Kalau kita mau jujur, ya, kadang-kadang Tuhan sudah mau bicara untuk kita. Kita sudah dengar suara Tuhan, ya. Mungkin ketika kita ada masalah, kita ada tantangan, kita ada sakit penyakit, lalu kita pergi hamba Tuhan, minta dukungan doa. Hamba Tuhan berdoa, hamba Tuhan bilang, Tuhan mau pakai kakak, Tuhan mau pakai bapak ini, ya. Tuhan mau pakai ibu ini. Tapi kadang-kadang kita yang masih belum merelakan diri ini untuk dipakai Tuhan, ya. Padahal Tuhan suka kasih tantangan, ya. Tuhan suka cubit sedikit, tapi ketong masih keras, ya. Tuhan suka cewer di sini, habis cewer di sini, tapi kita masih pertahankan ketong punya zona nyaman ini. Kita belum mau rela berikan hidup ini dipakai Tuhan, ya. Karena Tuhan sudah palu, karena firman Tuhan itu palu orang. Tuhan suka palu, Tuhan suka ketong hidup, ya. Tuhan izinkan ketong celaka, Tuhan izinkan ketong bangkrut, Tuhan izinkan ketong ada di dalam titik terendah. Bahkan Tuhan izinkan kita mengalami kehilangan sesuatu. Tapi kita masih kepala batu. Kita belum mau merelakan hidup ini untuk Tuhan. Masih gengsi, ya. Kita masih mau nyaman dengan dosa. Kita masih mau nyaman dengan keadaan yang di luar Tuhan itu, ya. Mungkin Tuhan juga pernah sudah bicara ulang-ulang bahwa buka PD di rumah. Tapi karena kita masih berpikir ini, berpikir itu, kita masih abaikan suara Tuhan, ya. Atau Tuhan sudah panggil, mari saudaraku kita sama-sama melayani. Tuhan ajak lewat teman-teman, Tuhan ajak lewat hamba-hamba Tuhan, mari bergabung, kita ikut pelayanan, mari kita melayani Tuhan sama-sama. Tapi kita punya 1001 alasan. Karena apa? Kita belum mau merelakan, ya, hidup ini, merelakan diri, merelakan waktu untuk Tuhan. Ada kesaksian dari seorang teman hamba Tuhan, ya. Dia katakan Tuhan sudah proses dia itu dari tahun 80-an. Tapi keras kepala batu. Satu tantangan datang, lalu ketika berdoa minta ampun selesai, dia tidak tobat. Tantangan 2 datang lagi, tetap keras lagi. Tantangan 3 datang, tetap keras. Begitu sampai 20-an tahun. Syukur kepada Allah, Tuhan masih kasih kesempatan. Amin, ya. Tuhan begitu luar biasa, panjang sabar, ya. Tuhan begitu baik, Tuhan panjang sabar. Sampai suatu saat Tuhan bilang, lupa anak laki-laki yang pertama harus masuk sekolah pendeta. Tapi hamba Tuhan ini masih keras. Karena apa? Dia punya cita-cita, dia punya anak harus jadi seorang pengacara, harus sekolah hukum begitu. Dan akhirnya Tuhan sudah bicara terus, tapi dia paksa masukkan ke undangan. Sampai semester 3 Tuhan proses, Tuhan jewer, Tuhan cubit, Tuhan pukul, Tuhan harus palu. Akhirnya keluar dari undangan, masuk teologi, ya. Lewat bagian ini, ya, mau mengajarkan kepada kita saudara-saudara, ya. Kita belajar dari pemilik keledai yang merelakan keledainya dipakai untuk pekerjaan Tuhan, ya. Kata yang indah, kalimat yang indah dan menarik. Tuhan memerlukan dan Tuhan akan segera mengembalikannya ke sini. Artinya apa? Tuhan kita itu Tuhan yang tahu balas budi. Amin. Tuhan tidak ambil lalu suap, tapi Alkitab bilang Tuhan memerlukan
sini kita belajar apa, saudara-saudara? Jangan buat perhitungan untung rugi dengan Tuhan. Jangan buat perhitungan kali bagi dengan pekerjaan Tuhan. Jangan ukur Tuhan dengan logika. Amin. Tuhan memerlukan. Apa yang Tuhan memerlukan? Apa yang Tuhan perlukan dari kita? Tuhan memerlukan apa dari kita? Ya, dan perlu kita relakan. Yang pertama, kalau Tuhan memerlukan waktu kita, relakan waktu itu untuk kita pakai beribadah, berjumpa dengan Tuhan. 24 jam, ya. Tuhan kasih waktu itu gratis bagi kita. Berapa jam yang kita kembalikan untuk Tuhan untuk kita beribadah? Ya, katakanlah hari Minggu saja, ya. 24 jam Tuhan kasih, ya. Ya, paling banyak itu 1,5 jam kita ada di gereja. Tapi kalau orang Kristen mengaku diri orang Kristen, tapi kalau tidak berikan waktu ibadah hari Minggu untuk Tuhan, sama dengan apa? Dia tidak merelakan waktu itu. Dia mau soal sendiri 24 jam. Itu orang yang egois. Itu orang yang serakah. Amin. Tuhan memerlukan harta kekayaan kita untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Karena pekerjaan Tuhan butuh uang. Pekerjaan Tuhan butuh kekayaan kita, butuh harta kita. Apakah kita merelakannya? Ingat siapa yang kasih itu? Semua dari Tuhan, ya. Tuhan memberkati pekerjaan kita sehingga kita diberkati dengan harta benda kekayaan, ya. Lalu kalau Tuhan memerlukan, ya, banyak orang menahan itu. Karena apa? Karena dia berpikir bahwa keringatnya, kerja kerasnya, ya, perjuangannya salah. Sebab Alkitab bilang apa? Kalau Tuhan tidak kasih nafas, bagaimana kita bisa mendapatkan? Kalau Tuhan tidak kasih kesehatan, kekuatan, ya. Kalau Tuhan tidak kasih hikmat, kalau Tuhan tidak perlengkapi kita dengan talenta, kalau Tuhan tidak perlengkapi dengan hikmat, bagaimana kita bisa bekerja? Ya. Tuhan memerlukan apa lagi? Tuhan memerlukan tanah, ya, supaya dengan tanah itu kita bangun gedung gereja. Nama Tuhan ditinggikan, banyak orang beribadat, berjumpa Tuhan, banyak orang bisa memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Tanah ini kan Alkitab bilang, akulah pemilik tanah. Tidak ada manusia yang begitu hebat dan pukul dada dan bilang dia tuan tanah di dunia. Ya, dia lahir saja tanah sudah ada. Bagaimana dia bisa bilang dia tuan tanah? Ya. Alkitab bilang, akulah pemilik tanah. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Apa yang Tuhan perlukan lagi? Tuhan memerlukan pangkat dan jabatan. Siapa yang kasih? Tuhan yang kasih. Tuhan yang promosikan seseorang dengan pangkat dan jabatan. Lalu kalau Tuhan memerlukannya, bagaimana kerelaan kita? Ya, siapkah kita? Relakah kita? Ya. Tuhan juga memerlukan apa lagi? Ya, rumah. Ya, supaya di dalam rumah itu ada mesbah doa. Amen. Dalam rumah itu ada persekutuan doa. Tuhan memerlukan itu. Relakah kita memberikannya untuk dipakai Tuhan? Ya. Tuhan memerlukan apa lagi? Talenta yang Tuhan kasih gratis, kasih karunia yang Tuhan kasih gratis, Tuhan pinjamkan kepada kita gratis untuk melayani Tuhan. Tuhan memerlukan itu. Relakah kita? Banyak orang yang dikasih kemampuan talenta, tapi dia kubur, ya. Seperti ada talenta satu yang didapat itu dikubur, tidak dibungakan, ya. Tidak dikembangkan, tidak dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memerlukan jari jemari kita untuk bermain musik, ya. Relakah kita untuk melakukannya, untuk pekerjaan Tuhan, ya. Banyak orang yang bisa bermain musik hebat di luar sana, tapi sayang mereka tidak merelakan itu untuk mendukung pekerjaan Tuhan, main musik di gereja, ya. Tuhan memerlukan apa lagi? Banyak orang di luar sana punya suara yang indah, punya suara yang bagus, ya, punya suara yang merdu, tapi relakah mereka? Relakah kita, ya, memberikan suara yang merdu itu untuk bernyanyi bagi Tuhan, untuk pimpin pujian, ya, untuk jadi WR, untuk jadi singers, ya, untuk bersaksi, ya, untuk berkhotbah. Tuhan memerlukan apa lagi? Terlalu banyak. Tuhan memerlukan masa kecil, ya.
luar biasa. Setiap minggu saya ikuti, kalau tidak datang pun sering saya lihat di YouTube Elohim. Anak-anak kecil ini ya, dari kecil-kecil sudah terbiasa memuji Tuhan. Tuhan memerlukan masa kecil itu ya. Tuhan juga memerlukan masa mudamu. Amin. Relakah kita memberikan masa muda untuk Tuhan? Ingat, masa muda itu hanya terjadi satu kali, tidak bisa diulang ya. Jangan salah gunakan masa muda ini. Pakai masa muda ini untuk cari Tuhan, senangkan Tuhan. Apalagi yang Tuhan perlukan. Tuhan bukan hanya memerlukan masa kecil, masa muda, tapi Tuhan juga memerlukan masa tua. Amin. Waktu pensiun artinya apa? Pemerintah tidak pakai kita lagi. Pemerintah onslaught itu. Tapi luar biasa, masa pensiun Tuhan masih terima, Tuhan masih pakai. Amin. Kantor sudah geser itu. Dia kasih SK, dia sudah geser. Artinya bagi pemerintah susah dia laku lagi di kantor. Tapi masa pensiunmu Tuhan memerlukan. Amin. Masa pensiun, pensiun lebih banyak waktu lagi melayani. Saya ingat Bapak Pureni pernah bilang begini, tenang sa, September ini pensiun, September September, waktu pun SK keluar Februari. September ini sudah pensiun, itu mau gimana sa, bebas, soalnya ada yang ikat lagi. Luar biasa, Tuhan tentukan masa tua kita, masa pensiun ya. Masa pensiun ada pemerintah susah dipakai, Tuhan perlu, Tuhan masih mau pakai ya. Tuhan memerlukan apa lagi? Ide-ide brilian kita untuk menyuarakan keadilan dan kebenaran dimanapun kita ditempatkan Tuhan. Tuhan memerlukan apa lagi? Tuhan memerlukan pikiran-pikiran yang cemerlang untuk menyampaikan program-program pelayanan dalam persidangan gereja. Tuhan perlukan itu. Supaya apa? Supaya pekerjaan Tuhan itu dinyatakan. Kerajaan Allah, kebenaran Allah menjadi bagian kita. Amin. Masih banyak hal yang Tuhan perlukan ya. Yang terlebih khusus adalah Tuhan perlukan tubuhmu yang sehat. Amin. Tubuhmu yang sehat ini Tuhan perlukan. Dan apa? Pekerjaan Tuhan butuh tubuh yang sehat. Amin. Tubuh yang sehat, mari kita relakan ya, untuk Tuhan pakai, suka-suka Tuhan. Tuhan mau bentuk, Tuhan mau proses ya, dan seterusnya. Jadi itu bagian yang pertama, dipilih. Luar biasa, keledai yang Yesus tunggangi itu ternyata sudah dipilih 500 tahun yang lalu ya. Saya percaya kita semua juga sudah dipilih Tuhan sebelum dunia dijadikan. Dan kalau kita duduk di sini semua karena pilihan itu adalah keputusan Tuhan. Yang kedua, dikuduskan. Alkitab mencatat bahwa keledai itu adalah keledai yang belum pernah ditunggangi orang ya. Keledai itu belum pernah dipakai. Kalau belum pernah dipakai, belum pernah ditunggangi, itu berarti keledainya masih liar ya. Tetapi ketika dinaiki oleh Tuhan Yesus, ketika ditunggangi oleh Tuhan Yesus, keledai yang liar itu menjadi sangat jinak. Amin. Keledai yang liar itu tidak liar lagi. Ini menunjukkan apa Bapak Mama? Bagaimanapun kerasnya atau liarnya manusia ya. Bicara tentang apa? Karakter yang keras, hati yang keras, yang tidak siap mau bertobat, kepala batu, tukang melawan, penjahat, dan seterusnya. Tetapi jika ditunggangi oleh Tuhan Yesus, maka dia akan menjadi baik. Amin. Kataupun nakal-nakal dong hilang semua. Kalau Tuhan Yesus ambil alih kita pun hidup. Kalau Tuhan Yesus yang mengendarai hidup kita. Kalau Roh Kudus yang tangkap kita. Kalau Roh Kudus yang ambil alih seluruh hidup kita. Ya, dalam tanda petik, tanda kutip, yang liar tadi akan menjadi jinak. Amin. Itu yang Paulus bilang apa? Menjadi ciptaan baru ya.
Seringkali kita dengar kesaksian orang-orang persekutuan doa dimanapun, Tuhan pilih mereka itu lewat proses yang berat, ya, baru bisa duduk di kaki Tuhan. Mungkin dulu mereka adalah termasuk pengecek penolok persekutuan doa, ya. Orang menyanyi tepuk tangan, mereka olok, mereka ejek. Orang pegang Alkitab melayani Tuhan, mereka olok, mereka ejek. Bahkan mungkin kena pukul. Kakak jadi pada bersaksi, dia pegang Alkitab jalan-jalan orang pukul dia, ya. Orang keroyok, cekek di leher, ramas baju, minta uang dan seterusnya, ya. Tuhan itu luar biasa, ya. Lewat proses-proses Tuhan yang berat, baru bawa kita untuk bisa duduk di kaki Tuhan. Lewat apa? Mungkin lewat masalah, lewat sakit penyakit, ya, lewat kecelakaan, lewat kejatuhan, lewat usaha yang bangkrut, lewat musibah, lewat bencana, lewat tantangan dan banyak hal. Tuhan punya banyak cara, ya, untuk menunggangi hidup kita. Kalau kita masih liar, amin. Kalau kita masih jahat, kalau kita masih ugal-ugalan di luar, kalau kita masih belum mau merelakan diri, merelakan waktu, merelakan hidup ini untuk Tuhan, Tuhan punya banyak cara untuk tunggangi kita, amin. Kita semua dipilih Tuhan dari masa lalu kita yang hitam, masa lalu kita yang jahat. Seperti kita semua orang punya masa lalu. Apapun masa lalu kita, apapun kejahatan yang pernah kita lakukan, bagaimanapun hancurnya hidup kita dahulu, bagaimanapun rusak hidup kita dahulu, tapi kalau Tuhan mengendarai hidup kita, kalau Tuhan menunggangi hidup kita, yang rusak itu Tuhan daur ulang, amin. Seperti oto yang rusak, ya, ketika masuk di bengkel, di servis, direparasi, dia keluar menjadi oto yang baru, ya. Dan itu ada gereja yang pakai istilah bengkel orang berdosa, ya. Jadi Tuhan itu ahli, amin. Tuhan itu tukang servis yang luar biasa, servis ketompong hidup yang rusak-rusak. Tuhan itu paling ahli untuk servis ketompong hidup yang hancur-hancur, ya. Dan ketika kita masuk dalam bengkelnya Tuhan, Tuhan reparasi semuanya. Dan apa yang terjadi kalau Tuhan reparasi? Oto yang tadinya rusak, oto yang tadinya sudah tua, oto yang tadinya sudah laku-laku lagi, oto yang tadinya kalau dibiarkan dia jadi besi tua. Tapi ketika engkau masuk di dalam bengkelnya Tuhan, ketika engkau direparasi oleh Tuhan, ketika hidupmu ditunggangi oleh Tuhan Yesus, ya, engkau menjadi ciptaan baru, amin. Kalau Tuhan yang pilih hidup kita, Tuhan juga yang akan menguduskan kita, amin. Dalam minggu-minggu sengsara Kristus, ya, penebusan itu Tuhan kerjakan lewat pengorbanan di kayu salib. Harganya lunas dibayar oleh darah Tuhan Yesus, ya. Dan satu hal lagi yang menarik ada pada poin yang ketiga, yang terakhir, dipercaya. Keledai yang ditunggangi Yesus berjalan di atas pakaian-pakaian yang dihamparkan oleh orang banyak, ya. Tetapi yang menarik adalah keledai itu, dia harus menyadari bahwa itu semua bukan untuk dirinya. Apa yang dilakukan orang banyak, menghamparkan pakaian di jalan, lalu keledai ini berjalan menginjak melewatinya, ataupun ranting-ranting, daun-daun yang dipersiapkan orang menyambut Yesus dengan elukan-elukan, bukan untuk keledai itu, tetapi untuk Tuhan yang menungganginya, untuk Tuhan yang memakainya, untuk Tuhan yang mengendarainya. Apa artinya buat kita? Alkitab mau bilang satu hal yang sederhana: jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Apapun yang kita miliki dan kita bisa lakukan, ingat, semuanya dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk kemuliaan bagi Tuhan. Jangan ada yang merasa diri sombong, ya. Jangan ada yang merasa diri hebat. Jangan pernah merasa sudah berjasa untuk Tuhan. Jangan pernah merasa sudah berkorban banyak untuk Tuhan. Jangan pernah merasa sudah melakukan banyak hal sampai mengeluh capek, ya, sampai bersungut-sungut. Jangan pernah merasa sudah memberikan yang terbaik
semua adalah anugerah. Kalau kita dipercayakan Tuhan, itu anugerah, ya. Karena itu Tuhan percayakan saja, ya, untuk menggenapi misi Allah bagi keselamatan dunia masuk Yerusalem. Tuhan percaya, ya, sama juga dengan kita. Kalau kita dipercayakan Tuhan menggembalakan jemaat, itu anugerah. Kalau kita dipercayakan Tuhan menjadi penjaga kaki Dian, itu anugerah, ya. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 2 berkata, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan apa? Pengabdian diri. Kalau Tuhan percayakan kita pimpin satu jemaat, Tuhan percayakan kita pimpin satu persekutuan, itu anugerah. Kalau kita dipercayakan Tuhan sejumlah talenta, sejumlah kasih karunia, ada mata rohani, ada telinga rohani, ada karunia mimpi, menafsirkan mimpi, karunia kesembuhan ilahi. Ingat, karena engkau dipercaya, dan itu anugerah. Kalau kita dipercayakan Tuhan melayani jiwa-jiwa, mendoakan orang lalu orang sembuh, itu karena Tuhan percaya karunia itu. Kalau kita dipercaya Tuhan berkhotbah dan orang bertobat, jangan sombong, sebab pendeta tidak bisa buat orang bertobat. Pengkhotbah seperti apapun tidak bisa buat orang bertobat. Yang bisa buat orang bertobat Roh Kudus. Tuhan hanya percayakan, Tuhan hanya mempercayakan pinjam pakai lidah, bibir, mulut, suara kita untuk bicara. Tapi nanti yang buat bertobat itu Roh Kudus, bukan kita. Tentu jangan pukul dada, jangan anggap hebat dan seterusnya, ya. Dan Alkitab ingatkan kita satu ayat penutup yang terakhir bagi kita. Saya mau kita baca bersama 1 Korintus 4 ayat 1 dan 2. Mengakhiri renungan ini kita baca bersama 1 Korintus pasal 4 ayat 1 dan 2. Yang sudah dapat katakan amin. 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Amin. Tidak semua orang Tuhan percayakan untuk singkapkan rahasia Tuhan. Dan karena itu Paulus bilang, yang pelayan-pelayan yang demikian, mereka ternyata dapat dipercaya. Yang Tuhan cari, yang Tuhan inginkan, ya, ternyata dapat. Tuhan cari orang-orang yang dapat dipercaya. Ingat, kita hanya dipercaya memainkan sedikit peran kita dalam pekerjaan Allah yang besar dan mulia. Ada amin? Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Kita tundukkan kepala kita mengucap syukur firman Tuhan.